Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia. Meskipun masih belum bisa bertemu secara langsung. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar IPA. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai getaran dan gelombang. Setelah sebelumnya kemarin kalian diajar oleh Bu Hertin untuk materi tekanan. Materi tekanan memang sengaja tidak saya berikan evaluasi karena nanti materi tekanan saya gunakan sebagai bahan penilaian tengah semester yang insya Allah soalnya akan saya bagikan mulai hari ini. Anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari dengan mudah kita terima dan bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Mas. Nah ini ya anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai getaran dan gelombang. Saya yakin kalian semuanya sudah sangat familiar dengan getaran, sudah sangat mengenal dengan gelombang. Dengan pengetahuan awal kalian, saya harapkan kalian nanti tidak kesulitan untuk mengikuti materi getaran dan gelombang. Apakah tujuan kita anak-anak nanti setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian akan mampu memahami konsep dan penerapan getaran dan gelombang serta nanti yang terakhir optik ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian akan mampu mendeskripsikan konsep getaran. Apakah getaran itu? Apakah gelombang itu? Nah, dan diharapkan kalian dapat memberikan contoh, dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berikutnya. Nah, apa saja yang kita pelajari anak-anak? Nanti ada beberapa sub materi ya. Yang pertama adalah apakah itu getaran? Kita akan belajar apa itu pengertian dari getaran. Kemudian apakah ciri-cirinya? Setelah itu kita akan belajar mengenai gelombang. Apakah ada kaitannya antara getaran dan gelombang? Setelah itu kita akan belajar jenis-jenisnya. Kemudian sifat-sifat dan hal-hal yang berkaitan dengan gelombang itu sendiri. Kita pelajari yang pertama yaitu mengenai pengertian getaran. Berikutnya. Nah ini ya, anak-anak kalian tentunya tidak asing dengan istilah getaran. Dalam kehidupan kalian sehari-hari, saya yakin kalian sudah begitu mengenal tentang benda-benda yang bergetar. Contohnya ya, waktu kalian menabuh beduk kalian tabuh, atau senar gitar kalian petik. Kalau beduk kalian tabuh atau gitar kalian petik, maka akan menimbulkan getaran. Nah, getaran itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Tapi mungkin kalau kalian mengamati beduk yang bergetar atau mengamati senar gitar yang dipetik yang bergetar, itu kalian akan sedikit kesulitan karena gerakannya yang demikian cepat. Tetapi untuk lebih mudahnya kalian bisa melihat gambar yang paling kanan. Nah, itu contohnya adalah sebuah penggaris ya yang kalian biasanya buat mainan di atas meja.
penggarisnya kalian letakkan di atas meja, kemudian kalian beri tekanan ke arah bawah atau kalian tarik ke atas. Ketika kalian lepaskan, maka akan menimbulkan bunyi. Nah, ketok. Nah, penggaris yang menimbulkan bunyi itu diakibatkan oleh adanya penggaris kalian yang sedang bergetar. Bisa kayak kita buat ilustrasi anak-anak. Nah, itu ya. Yang B itu misalkan penggaris pada posisi awal, yang C itu kalian tekan ke bawah, kemudian kalian lepaskan, maka akan memantul ke posisi A, ke posisi B, ke posisi C. Itu untuk mudahnya kalian memahami pengertian daripada getaran. Itu ya anak-anak. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, tapi gambaran awalnya seperti itu. Menyimpang dari posisi awal itu namanya bergetar. Berikutnya Mas. Nah ini ya anak-anak, untuk memahami tentang getaran seperti tadi contohnya bisa menggunakan penggaris, atau yang lebih mudah lagi kalian bisa menggunakan bandul ya. Ada tali, kalian beri bandul ya, seperti mainan kalian sehari-hari ya. Kemudian atau kalian bisa juga menggunakan contoh ayunan, ayunan apa itu? TK itu ya, anak-anak TK itu biasanya pakai ayunan. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk mempelajari getaran. Kalian perhatikan, ayunan atau bandul biasanya kalau belum mendapatkan gaya seperti belajar kita kemarin, maka posisinya adalah posisi B. Ketika sudah mendapatkan gaya, ditarik atau didorong, maka posisinya akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Misalkan kita buat ilustrasi, posisinya adalah A dan C. Posisi awalnya B ya, kemudian didorong menjadi C, kemudian akan berayun menjadi A, B, C, A, B, C dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan getaran. Apa itu getaran anak-anak? Dalam fisika, getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi kalian dengan mudah memahami bahwasanya posisi B adalah posisi kesetimbangan atau titik kesetimbangan. Ketika bola itu atau bandul itu bergerak melalui titik B, itulah yang disebut dengan getaran. Nah, dari situ anak-anak kita bisa mengetahui apa saja bagian-bagian dari getaran. Kalian bisa tahu yang posisi AB itu namanya adalah simpangan. Pak, apakah bisa lebih jauh lagi simpangannya? Bisa. Simpangan yang paling jauh itu disebut dengan amplitudo. Misalkan dari posisi A kalian tarik lagi ke arah kiri, nah, sebelah kirinya A. Nah, itu namanya amplitudo. Kalau itu posisi seperti gambar itu yang paling jauh, maka posisi AB disebut dengan amplitudo atau simpangan terjauh. Nah, titik B seperti tadi disebut dengan titik kesetimbangan. Nah, apakah yang disebut satu getaran anak-anak? Nah, satu getaran itu adalah posisi dimulai dari A ya, misalkan kalian didorong mulai dari posisi A melewati B, melewati C, kembali ke B, kembali ke A, itu disebut satu getaran. Contohnya waktu kalian misalkan bermain ayunan ya, kalian ditarik oleh temanmu, kemudian sama temanmu didorong ya. Pada saat mendorong yang kedua baru dihitung 1, dorong lagi 2, pada posisi A dihitung lagi 3, pada posisi A dihitung lagi 4. Nah, kalian bisa tahu kalau hitungan 1 itu adalah ketika kembali ke posisi A. Pak, kalau dimulai dari C gimana? Boleh. Kalau dimulai dari C berarti satu getaran itu adalah CBA BBC. Boleh, sama saja. Kalau dimulai dari B gimana Pak? Ya bisa saja. BAB A, misalkan BAB CB itu juga boleh.
Bisa dipahami ya. Jadi contohnya satu getaran itu bisa ABCBA, bisa CBABC atau BABCB, itu juga boleh. Itu namanya satu getaran. Pak, berarti kalau hanya A, B, C aja gimana? Ya otomatis hanya setengah getaran. Kalau A, B saja ya berarti hanya 1/4 getaran. Ya, kalau 3/4 berarti gimana? Kalau dari A berarti A, B, C berakhir di B. Itu namanya 3/4 getaran. Tidak sulit ya. Berikutnya. Nah, terkait dengan getaran itu anak-anak ada beberapa ciri-ciri ya, ciri-ciri. Coba kalian perhatikan. Kalau kalian tadi bermain ayunan ya, misalkan atau bandul berayun seperti pada gambar, atau kalian bermain ayunan. Misalkan dalam 1 detik atau dalam 1 menit itu apakah kalian hanya berayun 1 kali? Kan tidak. Gitu. Misalkan kalau bendanya berayun dengan sangat cepat, maka bisa jadi dalam 1 detik itu bendanya berayun lebih dari 1 kali. Misalkan seorang anak berayun 5 kali selama 1 detik atau berayun 10 kali selama 2 detik. Nah, maka banyaknya kalian berayun selama waktu tertentu itu disebut dengan frekuensi. Ya, banyaknya ayunan atau banyak getaran itu kita simbolkan dengan N, waktu yang dibutuhkan kita simbolkan dengan T. Nah, berarti berapa banyaknya kalian berayun selama waktu tertentu, itulah yang disebut dengan frekuensi. Disimbolkan anak-anak, frekuensi sama dengan N/T. N itu banyaknya getaran, T itu waktu yang dibutuhkan. Jadi misalkan kalian bergerak selama 10 kali dalam waktu 1 detik, ya berarti tinggal dimasukkan 10 dibagi 1 gitu ya. Frekuensinya 10 Hz atau disingkat dengan Hz. Berikutnya. Nah, ciri-ciri getaran yang kedua anak-anak, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kalian berayun dari A, B, C, B, A, terus lagi A, B, C, B, A, itu membutuhkan waktu atau tidak? Tentu saja itu membutuhkan waktu, betul kan? Kalau kalian berayun atau berpindah posisi dari A, B, C, B, A, pasti kalian akan membutuhkan waktu ya. Atau kalian dalam contoh yang lain misalkan berjalan dari posisi A kembali ke B, dari A ke B ke C, kembali ke B, kembali ke A, pasti membutuhkan waktu. Nah, waktu yang kalian butuhkan untuk melakukan 1 kali getaran itu disebut dengan periode ya. Jadi contohnya gini, kalian bergerak dari A, B, C, B, A, itu kan namanya 1 getaran. Nah, untuk melakukan 1 getaran itu butuh berapa waktu? Lah itulah yang disebut dengan periode. Waktu yang kalian butuhkan atau T untuk melakukan 1 kali getaran ya. Disimbolkan seperti tadi anak-anak, simbolnya sama, banyaknya getaran itu N, waktunya T. Nah, bedanya kalau tadi frekuensi itu N/T, kalau periode itu T/N. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran? Kalau yang tadi 1 kali dalam 1 waktu berapa kali bergetar? Ini memang agak mirip-mirip karena memang antara periode dan frekuensi itu saling berhubungan. Berikutnya. Nah, ini anak-anak supaya kalian lebih mudah memahami. Nah, ini ya, contohnya gini. Sebuah bandul bergerak atau berayun 50 kali selama 10 detik gitu. Atau kalian berayun 50 kali selama 10 detik.
misalkan main bandulan, ayunan. Dalam waktu 10 detik kalian berayun berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, selama 10 detik kalian berayun 50 kali. Nah, ditanya berapa frekuensinya, berapa periodenya. Nah, ini sangat mudah. Ya, berapa kali itu berarti N. Berarti N-nya 50 kali. Berapa lama? Itu berarti T. Nah, berarti T-nya berapa? 10. Tinggal saja dimasukkan ya. Frekuensinya berarti N per T, 50 dibagi 10 dibagi 50. Pak kok dibolak-balik? Ya, karena memang antara frekuensi dan periode itu saling berhubungan. Ya, kalian perhatikan. Kalau frekuensinya ketemu 5 Hz, maka atau 5/1 gitu. 50/10 kan berarti 5/1 atau 5 Hz. Lah periodenya itu ketemu atau pasti ketemu 1/5. Saya ulangi, kalau frekuensinya ketemu 5/1, pasti periodenya ketemu 1/5. Kalian perhatikan tuh di layar, kalau frekuensinya 50/10, maka periodenya pasti 10/50. Tidak sulit ya. Pak kok bisa gitu? Karena memang hubungannya adalah F sama dengan 1/T, atau dibalik T sama dengan 1/F. Jadi kalau kalian ketemu jawaban frekuensinya 5, pasti periodenya ketemu 1/5. Tidak sulit kan? Tinggal dimasukkan N-nya berapa, T-nya berapa. Tuh anak-anak berikutnya. Nah, sekarang pengertian gelombang. Tadi di awal saya sudah memberikan contoh bahwa benda bergetar itu contohnya misalkan beduk. Beduk kalian tabuh, maka suara dari beduk yang kalian tabuh atau bunyi dari beduk yang kalian tabuh akan merambat melalui udara. Kemudian akan sampai di telinga kalian atau sampai di telinga teman-teman kalian. Betul kan? Nah, berarti getaran yang dihasilkan oleh beduk yang kalian pukul itu tidak diam di tempat, tetapi merambat. Nah, getaran yang merambat itulah yang disebut dengan gelombang. Dalam hal ini adalah gelombang bunyi. Jadi kita bisa dengan mudah tahu kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat. Beduk kalian pukul bergetar, getarannya merambat melalui medium udara akan sampai ke telinga kalian. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenisnya. Ada 2 anak-anak, yang satu berdasarkan mediumnya. Jadi berdasarkan mediumnya itu gelombang kita bagi menjadi 2. Yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu apa Pak? Gelombang mekanik itu gelombang yang dalam merambatannya memerlukan medium. Seperti tadi. Apa tadi? Gelombang bunyi. Untuk sampai di telinga kalian, bunyi itu akan merambat melalui udara. Atau bunyi merambat melalui air, bisa. Nanti akan sampai di telinga kalian. Nah, karena dalam perambatannya memerlukan udara, dalam perambatannya memerlukan medium, maka bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Mudah kan? Berikutnya. Nah, yang kedua berarti ada gelombang yang merambatnya tanpa medium. Loh, ada atau Pak? Ada. Contohnya adalah gelombang radio, gelombang cahaya. Kalian tahu cahaya itu misalkan ya bisa merambat melalui ruang hampa. Jadi meskipun tidak ada udaranya, cahaya itu masih bisa merambat, cahaya itu masih terus. Kalian kalau bermain senter itu atau seperti waktu ada keramaian itu ya, ada cahaya atau senter yang diarahkan ke angkasa. Meskipun di atas itu enggak ada udara, hampa udara setelah atmosfer, cahayanya masih terus. Nah, itu membuktikan bahwasanya gelombang
elektromagnetik itu atau gelombang cahaya itu bisa merambat melalui atau tanpa melalui medium. Jadi kalian tahu berdasarkan mediumnya ada dua, ada yang butuh medium, ada yang tidak butuh medium. Yang butuh namanya gelombang mekanik, yang tidak memerlukan medium namanya gelombang elektromagnetik. Berikutnya yang terakhir, nah ini anak-anak, ini sengaja yang terakhir saya buat ini ya. Jadi yang kedua, berdasarkan arah rambatannya nanti gelombang juga dibagi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Tetapi tidak kita bahas pada pertemuan kali ini anak-anak, itu adalah sebagai bahan untuk pertemuan kita yang kedua. Itu saya harapkan kalian bisa memahami. Saya sengaja tidak terlalu banyak, saya buat 2 kali biar kalian bisa memahaminya dengan baik. Yang terakhir, nah ini yang kalian tunggu-tunggu untuk evaluasi untuk bab ini atau getaran dan gelombang. Untuk pertemuan kali ini tidak ada, belum ada, tetapi nanti akan saya gabungkan setelah pertemuan yang kedua atau insya Allah pada pertemuan hari Jumat yang akan datang. Tetapi perlu diingat anak-anak, dalam atau mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 atau 12 besok kalian harus mengerjakan penilaian tengah semester. Insya Allah mulai hari ini, kalau belum berarti besok akan saya share soal penilaian tengah semester. Soalnya hanya ada 5, tetapi tidak berupa isian pendek atau pilihan ganda seperti biasanya. 5 saya buat dalam bentuk uraian. Saya harapkan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak usah khawatir, akan tetap saya beri ilustrasi atau materi sedikit. Harapan saya kalian bisa mengerjakan dengan lebih mudah. Tapi yang jelas harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan dikerjakan asal-asalan. Itu ya, itu yang kita pelajari hari ini untuk getaran dan gelombang untuk pertemuan yang pertama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kalian terima dan berguna untuk kehidupan kalian nanti. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.